Di media sosial Facebook beredar narasi yang menyebutkan bahwa akan ada meteor raksasa yang membentur bumi. Narasi itu menyebut bahwa Badan Antariksa Amerika Serikat, NASA, memprediksi suhu panas akan membuat hutan kebakaran dan terbentuk awan debu yang menembus bumi. Berdasarkan penelusuran tim cek fakta kompas.com, informasi itu hoax. NASA mencatat tidak ada asteroid yang berdampak signifikan terhadap bumi selama 100 tahun ke depan. Risiko benturan tertinggi untuk asteroid yang diketahui adalah 1:714 kemungkinan, atau sekitar kurang dari 0,2%. Sebagai informasi, asteroid memiliki ukuran lebih kecil dibanding planet, tapi lebih besar dibanding meteorit. Sementara, ukuran meteorit di abad ini pun relatif kecil, mulai dari sebutir pasir hingga semeter. Ketika meteorit bertabrakan dengan atmosfer planet, mereka akan menjadi meteor. Narasi yang beredar informasi yang menyebut bahwa NASA memprediksi ada meteor raksasa membentur bumi pada 2022 disebarkan oleh akun ini dan ini. Pengunggah menyebut beberapa nama astronom Amerika Serikat, A.S. Don Yeomans, dan pengamat astronomi Benny Pacer. Berikut narasi lengkapnya. NASA prediksi tahun 2022 ada meteor raksasa akan melintasi bumi. Badan Antariksa Amerika Serikat, NASA, memperingatkan bahaya yang mengancam bumi berupa benturan meteor yang berukuran besar dengan atmosfer bumi. Para ilmuwan NASA menyatakan, meteor ini diprediksikan akan berbenturan dengan atmosfer bumi pada 2022 mendatang dan menjadi ancaman serius pertama yang mengancam planet bumi. Mengutip dari Republika, asteroid tersebut, yakni benda luar angkasa paling mengancam manusia pernah terdeteksi, mempunyai lebar 2 km dan kelihatannya sedang mengarah langsung ke bumi. Objek-objek antariksa seukuran itu menghantam bumi hanya 1 atau 2 juta tahun sekali, kata Dr. Benny Pacer, pakar Inggris tersebut yang ahli tentang asteroid. Dia bekerja di John Moores University, Liverpool, Inggris. Mereka menambahkan benturan ini akan mengakibatkan suhu panas di bumi meningkat dan kebakaran hutan terjadi di mana-mana. Ilmuwan NASA juga memprediksikan suhu panas bukan hanya menyebabkan kebakaran hutan tapi juga di kota-kota. Selain itu akan terbentuk awan debu yang tebal dan luas sehingga sinar matahari sulit menembus bumi. Dalam skenario paling buruk, bencana yang akan dialami umat manusia di bumi tidak terperikan. Benturan asteroid itu akan melumatkan kehidupan sosial dan ekonomi kita serta mengembalikan kita ke kondisi abad gelap, katanya kepada Reuters. Tetapi, dia dan pakar antariksa yang lain mengatakan skenario terburuk semacam itu mudah-mudahan tidak bakal terjadi, sehingga terhindarlah manusia dari bencana yang diperlihatkan dalam film Deep Impact. Sebuah telaahan, baik dari segi perhitungan maupun pengamatan astronomis yang dilakukan seorang astronom A.S. Don Yeomans pada 24 Juli 2002, memprediksi pada 1 Februari 2022 akan jatuh sebuah asteroid NT7 dengan diameter sekira 1,5 hingga 2 km akan menabrak bumi. Atau dalam jangka waktu yang lebih lama daripada itu ada juga asteroid 1950 Ukurannya sebesar gunung dan menurut para astronom, ia memang sudah berada pada jalur lurus dengan bumi. Salah satu skenario terburuk yang terungkap, 1950 akan menubruk sasaran layaknya air. Ini disebabkan planet kita mengandung lebih banyak air ketimbang daratan. Tapi, khusus untuk prediksi 2022 kemungkinannya kecil karena untuk bisa menabrak ada syarat inklinasi kemiringan sudut red tertentu yang tidak terpenuhi pada perhitungan asteroid NT7. Huru-hara akhir zaman, kita saat ini telah berada di penghujung zaman. Kita sekarang telah berada di akhir-akhir periode keempat dari 5 periodisasi umat Islam, ujar Zulkifli Muhammad Ali. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dalam haditsnya menyatakan bahwa zaman umat Islam akan dibagi menjadi 5 periode kenabian. Periode ini telah berakhir sejak wafatnya Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Periode kekhalifahan di mana umat Islam dipimpin khalifah dengan sistem kenabian. Periode ini telah berakhir sejak wafatnya Khalifah Ali bin Abi Thalib. Periode kekhalifahan dengan sistem kerajaan. Menurut pakar sejarah, periode ini telah berakhir sejak diruntuhkannya kekhalifahan Utsmaniyah di Turki tanggal 13 Maret 1924 oleh Kemal Atatürk. Periode pemimpin yang diktator. Ini periode di mana saat ini kita berada. Pada periode ini umat Islam mengalami masa-masa yang paling gelap dalam sejarah karena dunia kepemimpinan dan dunia dikuasai oleh bangsa-bangsa kafir.
sebelum akhir zaman akan muncul kembali periode terakhir, yaitu kekhalifahan, seperti sistem kenabian di mana umat Islam akan kembali memimpin dunia. Periode kelima ini tidak akan berlangsung lama karena 1 atau 2 periode setelah itu akan muncul tanda-tanda kiamat besar. CIA, Badan Intelijen USA membuat prediksi bahwa mulai kemunculan kembali zaman kekhalifahan umat Islam yaitu pada tahun yang akan datang, sedangkan KGB, Badan Intel Rusia, memprediksinya terjadi pada tahun 2025. Para peneliti NASA menyebutkan bahwa tentang 2013 hingga 2016, dunia akan masuk dalam jalur sungai meteor di mana akan terdapat 1.300 meteor yang akan membentur bumi dengan kecepatan 120.000 km atau jam. Tahun 2013 baru terjadi 3 kali, yaitu di Siberia, Argentina, dan Amerika. Sisanya mungkin bisa terjadi di tahun ini atau tahun-tahun mendatang. Walau alam, ada penjelasan lain bahwa dukun dan hujan meteor akan segera datang apabila ketiga tanda ini sudah terjadi. Banyak muncul penyanyi-penyanyi wanita, banyaknya musik dan alat-alat musik, banyaknya orang meminum khamr atau minuman yang memabukkan. Saat dukun terjadi, maka keadaan manusia sama seperti ketika Nabi Yunus berada dalam perut ikan. Gelap, tak ada oksigen, tak ada makanan. 10 tanda-tanda kiamat, di mana poin 1 hingga 4 akan terjadi di periode keempat kita saat ini, yaitu munculnya Dajjal Nabi Isa AS, munculnya Yajuj dan Majuj dalam jumlah banyak. Sebagai perbandingan, saat itu 1 manusia berbanding DG 999 Yajuj dan Majuj. Masa aman saat dunia kembali dipimpin oleh Khalifah Islam. Matahari terbit dari barat keluar, binatang besar angin lembut yang mematikan seluruh umat Islam sehingga dunia hanya dipenuhi oleh orang-orang kafir saja. Selanjutnya tanda-tanda besar kiamat ke-8,9 dan 10 hanya dirasakan oleh orang-orang kafir karena orang-orang mukmin sudah dimatikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Salah satu tanda Dajjal akan muncul adalah ketika sungai atau danau Tiberias kering. Dan menurut informasi saat ini debit airnya sudah menurun terus-menerus. Hanya iman dan amal soleh yang akan menyelamatkan kita. Al-Mahdi akan muncul saat tahun di mana banyak gempa terjadi, susul-menyusul di arah pada bulan Ramadan dan kerajaan Arab Gadus sama mereka, maka tahun itu meteor jatuh, dukun terjadi dan jamaah haji akan dibantai di Mina pada bulan Zulhijjah. Lalu Al-Mahdi akan muncul di bulan Muharramnya. Saat Al-Mahdi sudah muncul di Mekah, semua orang mukmin wajib datang ke Mekah dan membaiat Al-Mahdi sebagai pemimpin umat Islam.